Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kabupaten Pesawaran, kembali lagi di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran episode ke-29. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, cantik, smart. Dia adalah ketua penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Ini dia Ibu Tri Idayana. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah Nah, sehat. terima kasih Ibu atas kedatangannya di podcast kami. Nah, Ibu, kali ini kita akan membahas terkait dengan tema perempuan dan peran sentralnya dalam kerukunan keluarga dan masyarakat. Nah, Ya. sebelum kita masuk ke sana, kalau Ibu sendiri memaknai perempuan itu menjalankan perannya di dunia ini tuh, nah gimana sih, Bu? Iya, perempuan ini kan banyak statusnya ya. Jadi perempuan ini bisa sebagai istri, perempuan bisa bertindak sebagai ibu, perempuan juga bertindak sebagai anak bagi orang tuanya. Jadi, nah, dengan status-status yang melekat ini, jadi perempuan juga pasti memiliki fungsi dan peranannya seperti statusnya yang melekat. Jadi misalnya perempuan sebagai seorang istri, bagaimana sifat dan sikap dan adabnya dia terhadap suami. Perempuan sebagai seorang ibu, bagaimana sikap beliau, tindakan beliau terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Jadi multi talent. Ada lagi multitasking juga ya. Ada lagi nanti mungkin ada sebagian dari kita para perempuan ini juga yang memiliki keahlian atau skill masing-masing. Sehingga selain perannya sebagai seorang istri, perannya sebagai seorang ibu, dia juga sebagai seorang karir, bekerja. Nah, permasalahannya bagaimana seorang perempuan bisa menjalankan 3 peran ini secara seimbang. Nah, itulah makanya sering dikatakan perempuan itu multitasking. Artinya bisa perempuan itu menjalankan 3 peran ini dalam waktu yang bersamaan. Berarti kalau kita kaitkan dengan seni, berarti ini bisa jadi aktor yang hebat ya. Aktor yang hebat. Dalam satu hari itu bisa memainkan beberapa peran. Bisa gitu. menjalankan berbagai peran, bahkan bisa menjadi dokter. Karena ketika keluarganya sakit gitu, ibu yang paling paham apa obat yang akan diberikan kepada anaknya, bisa mendiagnosa terlebih dahulu sebelum dibawa ke dokter. Tidak hanya dokter fisik kan? Dan dokter spiritual juga, dokter mental juga, bisa menjadi psikolog juga, bisa juga menjadi koki handal gitu. Kenapa? Ibu juga kan yang menyediakan, memasak di rumah. Dan kenapa kalau misalnya kita nih ya, kita sudah besar, sudah pergi merantau gitu, selalu merindukan masakan ibu. Kenapa? Karena masakan ibu diolah dengan cinta. Luar biasa sekali ya sosok perempuan yang dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini. Makanya benar apa kata Nabi kan ketika ada sahabat yang bertanya, siapa orang pertama yang harus kita hormati di dunia ini? Ibumu. Lalu? Ibumu. Lalu? Ibumu. Baru terakhir? Ayahmu. Nah, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mengerucut dari peran-peran seorang perempuan. Kita masuk terhadap peran sentralnya dalam keluarga dan masyarakat. Nah, kita masuk ke sana, Bu ya. Dan kaitannya juga dengan profesi Ibu ya sebagai ketua penyuluh agama Islam, Bu ya. Ketua Pokjalu, kelompok kerja penyuluh agama Islam, dan sekaligus ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi kalau IPARI ini organisasi penyuluh, organisasi profesi penyuluh yang membawahi semua penyuluh agama dari semua agama. Begitu, Pak. Oke deh, sebelum kita masuk ke peran sentral perempuan di keluarga dan masyarakat, tugasnya penyuluh itu di mana aja sih, Bu? Penyuluh itu hadir di semua lini kehidupan manusia, baik itu ketika hidup di dunia maupun nanti sudah sampai di akhir. Luar biasa, berat sekali tugasnya berarti Bu ya.
Bisa kasih contoh 1, 2 tugas penyuluh ini di kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita membimbing, ya ada tugas penyuluh itu memberikan pengetahuan. Jadi fungsinya kita memberikan informasi, jadi berperan sebagai informatif. Terus kita juga mendidik masyarakat. Nah, itu kita memiliki peran edukasi. Terus banyak ini masalah seperti sekarang ini yang, bingung menghadapi persoalan, bingung menghadapi permasalahan. Misalnya permasalahan pernikahan, permasalahan ibadah, permasalahan rumah tangga, atau bahkan permasalahan kerukunan hidup, itu baik internal maupun eksternal. Nah, itu mereka sering bertanya. Nah, itu kita, fungsi kita sebagai fungsi konsultatif. Dan kita juga bisa melindungi masyarakat kita, masyarakat umat beragama ini, perlindungan kepada mereka. Nah, itu kita fungsinya fungsi, perlindungan hukum kepada masyarakat gitu. Walaupun kita bukan penegak hukum, tapi setidaknya kita menjadi, menjembatani mereka terhadap, kepada, pihak-pihak yang bisa, kita hubungkan. Misalnya, perlindungan masyarakat tentang, kerukunan umat beragama, ada terjadi bentrokan gitu antar umat beragama gitu. Setelah kita mediasi, setelah kita mendengar dari berbagai macam pihak, fungsi perlindungannya adalah nanti kita menjembatani dengan FKUB, dengan, kepolisian, dengan ya semuanya gitu. Jadi kita menjembatani. Jadi ada juga fungsi perlindungan hukumnya. Mungkin itu kalau kita gambarkan secara umumnya, Mas. Baik baik, heeh. Oke, kita akan masuk langsung ke peran sentralnya nih ya, perempuan dalam menjaga kerukunan. Kita mulai dari skup yang paling kecil dulu ya, dalam keluarga. Kan pendidikan yang paling pertama itu kan ada di Ibu. keluarga, terutama ibu. Mhm. Nah, jadi kalau menurut pandangan ibu, dalam menjaga kerukunan dalam keluarga, peran seorang ibu atau perempuan itu seperti apa sih kira-kira? Begitu ya. Jadi begini, Mas Bagus, eee, unit organisasi terkecil dalam Mhm, tata negara itu adalah keluarga. mhm, Jadi keluarga di sini kan merupakan unit organisasi terkecil dari tatanan kemasyarakatan. Di situ ada strukturnya, ada kepala keluarga, ada ibu. Ibu ini, ya itu lagi multitalenta lagi, bisa menjadi sekretaris dan sekaligus bendahara. mhm. Lalu nanti ada anak-anak. Nah, dalam perannya di unit organisasi yang disebut dengan keluarga ini, ibu juga bertindak sebagai manajerial, fungsi manajerial. Jadi seperti, manajer dalam rumah tangganya. Artinya dia mengatur tata kelola, rumah tangga, stabilitas rumah tangga ini, mereka juga yang menjaga gitu. Hari ini makan apa, siang nanti apa, malam apa, besok apa. Bayangkan memikirkan satu menu di sarapan saja kita sudah bingung. Dan Mhm. ibu ini bisa, menentukan menu 1 bulan, bahkan 1 tahun. Ini kalau kalau kita kerja profesional misalnya di hotel, ini sudah luar biasa Mhm ini, mhm. menentukan menu, masak setiap harinya gitu. Ada fungsi manajerial. Bagaimana memastikan, kebersihan, keberlangsungan, kesehatan, memastikan anggota keluarganya tetap sehat. Nah, oleh sebab itu, kaitannya ini Mas Bagus dengan bagaimana fungsi peran perempuan dalam menjaga kerukunan Kerukunan. keluarga Mhm, dan masyarakat. Mmm, Ibu, ini kan tadi sudah disebutkan Mas Bagus ya, sebagai Madrasatun Ula ya, mhm. sekolah pertama bagi anak-anaknya dan menjadi sekaligus figur idola pertama anak Iya. terhadap ibu, dan itu terus seumur hidup akan, eee tertanam, bahwa ibu itu menjadi salah satu, menjadi role model, Mhm. menjadi idola bagi anak-anaknya. Nah, kesempatan inilah bagaimana seorang ibu bisa menanamkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, tentang sikap, sifat cinta. Mhm.
Nanti kita jabarkan cinta ini kalau anak kita sudah disentuh dengan cinta, jadi kan kita manusia itu punya segumpal darah di dalam tubuhnya. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tubuh kita. Dan segumpal darah itu disebut dengan hati. Dan suplemen hati, makanan hati itu cuma 2, cinta dan sayang, Rahman dan Rahim. Maka sentuhlah hati anakmu, sentuhlah hati keluarga pasanganmu ini dengan cinta. Karena anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh cinta, penuh kasih, itu akan menghasilkan anak yang memiliki sifat empati, simpati yang tinggi. Nah, cinta, simpati, empati yang tinggi ini akan menjadi bekal anak-anak nanti menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang, cinta kedamaian, anak-anak yang memiliki vibes yang positif, positive thinking. Jadi kerukunan masyarakat, kerukunan negara itu bisa dibentuk apabila masing-masing keluarga ini bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki vibes yang positif, memiliki vibes yang penuh cinta dan kasih. Makanya penting bagi kita seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri untuk tetap terus mengajarkan semuanya itu dalam keluarga itu atas nama cinta. Jadi kuncinya cinta ya. Cinta. Kalau di madrasah kita ya, kurikulum berbasis cinta. Kalau kita dalam keluarga, jadi keluarga kita keluarga berbasis cinta. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan anak-anak. Nah, sekarang ini kan selain ke anak-anak kan ada peran juga terhadap suami. Lalu kemudian dia juga sebagai penengah antara suami dengan anak. Nah, karena di sini kita berbicara kerukunan, jadi sosok perempuan dalam keluarga ini, terutama ibu itu, dia juga harus bisa mengendalikan situasi kerukunan juga ya. Nggak hanya dia dengan anaknya, dia dengan suaminya, suaminya dengan anaknya, dia juga ada peran di situ kan. Nah, jadi kuncinya cinta tadi itu Bu ya. Apabila ini Bu dalam kehidupan sehari-hari, ya namanya rumah tangga atau dalam keluarga itu kan tidak lepas dari namanya konflik ya. Betul. Nggak mungkin nggak ada konflik, itu nggak mungkin. Nah, gimana seorang perempuan dalam keluarga itu menyikapi konflik perbedaan pendapat antara misalkan suami dengan anaknya atau dirinya dengan suaminya untuk menjaga kerukunan itu gitu? Oh iya, jadi seperti kata Mas Bagus tadi, tidak mungkin dalam kehidupan itu tidak ada konflik. Begitu juga rumah tangga, tidak ada rumah tangga, tidak ada keluarga yang berjalan mulus, semua tidak ada. Semuanya pasti ada masalah. Kenapa? Karena keluarga ini kan terdiri dari person-person kan, dari individu-individu, dan masing-masing individu memiliki pemikiran dan hati masing-masing. Nah, bagaimana akhirnya supaya karena kan kita berbeda generasi juga ya. Generasi ayah ibunya dengan generasi anak ini kan sudah berbeda nih, berbeda zaman gitu. Kalau saya mendidik anak saya sesuai dengan masa kecilnya, sesuai dengan zamannya kecil saya, pasti tidak masuk. Bahkan kan sudah dikatakan oleh, maaf kalau tidak salah, ini Ali ya, Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, tapi kan pada kenyataannya banyak yang menerapkan itu. Bapak dulu dididik sama bapak kayak gini. Ya iya, seperti itu. Kadang ya tidak sesuai gitu. Jadi anak ya akhirnya memberontak. Seperti sekarang saja Mas Bagus. Makanan saja. Makanan, kalau waktu zaman saya masih muda itu makanan saya itu udah paling enak, itu pokoknya paling favorit makan bakso sama es jeruk atau es teh, itu udah paling enak. Tapi ketika anak-anak sekarang coba kalau dilihat dari survei, anak-anak udah mulai nggak suka sama yang bakso ini, yang kita favorit banget. Anak-anak sekarang udah nggak suka bakso. Mungkin mereka yang makanan kekinian seperti apa Mas Bagus kira-kira sekarang? Apa sih sekarang yang kekinian? Misalnya minuman juga yang ada bobanya atau sekarang sosis-sosisan. Ya,
Saya ini makanan zaman saya tidak ada, belum ada nih teknologi makanan yang seperti ini gitu. Begitu terbuka dari Korea, dari Jepang, dari Thailand gitu ya. Kita kecil kan tidak tahu sama sekali gitu. Nah, anak sekarang suka seperti itu. Kalau kita kembalikan makan ini tiwul, zaman kita kan cenil gitu kan. Anak sekarang melihatnya juga sudah aneh gitu. Artinya ya itu perbedaan-perbedaan yang misalnya, dari zamannya kita dengan zaman anak-anak. Nah, karena ada perbedaan ini timbul permasalahan tadi kan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, di keluarga kita. Jadi namanya dalam rumah tangga Mas Bagus, ada lima pilar perkawinan. Dan salah satunya ini kunci bagaimana rumah tangga ini tetap jalan. Karena Islam juga menyadari setiap rumah tangga itu pasti ada masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi cara yang kita ini adalah komunikasi, ngobrol, diskusi, atau yang disebut dengan musyawarah, itu dalam Islamnya. Jadi sebenarnya kita sesibuk apapun orang tua, sempatkan kita untuk tetap membuka komunikasi dengan anak-anak. Luangkan waktu misalnya seperti sekarang ini sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Kadang kita manggil anak di kamar aja kita sudah pakai telepon gitu kan. Betul. Atau kadang ya sudahlah mengikuti perkembangan zaman. Diskusi kan kalau dulu kita di ruang tengah sambil nonton TV kan. Seperti itu. Tapi sekarang TV sudah tidak hidup lagi di rumah masing-masing. Nah, kita ambil momen misalnya ketika makan. Ketika makan malam atau makan sore gitu. Kita ngobrol di situ, kita discuss. Kita ada namanya musyawarah. Misalnya sang ayah pengennya anak-anak seperti ini, nanti kuliahnya masuk teknik ya gitu, karena teknik ini bagus nanti berbicara dengan ini. Gimana kalau menurut kakak? Nah, misalnya baru anaknya berbicara, teknik bagus sih ya, tapi kayaknya saya lebih cenderung ke ekonomi gitu. Nah, ini kan ada discuss, kenapa ekonomi? Kan pasti ditanya, karena kan ayah pasti tetap masih mau teknik. Kenapa ekonomi? Dan mungkin anak bisa memberikan alasan-alasan. Kalau memang alasan ini nanti dikira sekiranya masuk akal, memang oh iya kayaknya kecenderungannya memang seperti itu. Ah, ibu nanti di sini peran ibu bisa menjadi ya ikut berdiskusi, ikut bermusyawarah, atau bisa menjadi seperti moderator bayangan gitu. Mungkin nanti antara karena anak misalnya mau ekonomi, ayah mau teknik, ini kan saling ngotot nih. Nah, mungkin di situ ibu berperan sebagai moderator. Kenapa ya kok teknik? Oh, teknik itu bagus begini-begini. Oh, gitu. Coba adik kenapa ekonomi? Baru didiskusikan. Oh iya, gitu. Nanti kesimpulannya. Memang tidak salah ayah mengarahkan ke teknik. Orang tua tidak salah mengarahkan ke teknik, tidak salah. Karena orang tua biasanya menyuruh anak masuk ke misalnya ini saya ambil contoh pendidikan ke teknik karena orang tua juga biasanya sudah memahami kemampuan anak, sudah memahami peluang kerjanya. Ya kalau pengalaman sudah lebih banyak lah dari anak. Sedangkan anak ini kan masih masa dalam pencarian jati diri, masih butuh bimbingan. Nah, ketika butuh bimbingan, orang tua tetap hadir, tapi mendampingi, tapi juga sambil mengorek. Kira-kira kemampuan anak saya kemana? Kira-kira kecenderungannya masuk apa? Oke. Nah, kalau dalam contoh situasi seperti itu apabila terjadi deadlock nih, ya kan? Ternyata nggak ketemu titik tengah nih. Nggak ketemu titik tengah. Apa yang harus dilakukan lagi oleh seorang perempuan atau ibu di sini, Bu? Kalau perempuan ini kan kalau ayah kan biasanya konotasinya keras nih ya, keras gitu. Pokoknya udah teknik. Nah, ibu dengan sifat kewanitaannya, dengan sifat keeleganannya, dan biasanya ibu ini kan dekat dengan suami, dekat juga dengan anak. Nah, disinilah ibu bisa mungkin tidak di saat itu juga gitu, tapi ketika di lain waktu sambil misalnya lagi santai tanya dengan suaminya, ya kenapa kok harus teknik? Kalau misalnya begini, kan kalau
berbicaranya dalam situasi yang enak, situasi yang nyaman sambil minum kopi, duduk santai di hari Minggu, kan memang tidak dikejar pekerjaan, mungkin akan lebih masuk. Begitu juga dengan anak-anak, karena terus terang komunikasi dengan anak-anak ini kan memang agak unik ya, agak unik dan kita memang harus benar-benar bisa memahami komunikasi terhadap anak-anak gitu. Saya juga masih terus belajar begitu, gimana ya enaknya ngobrol sama anak-anak ini. Kalau nanti kita dengan cara kita yang ini nanti dikira wah otoriter ini. Tapi kalau kita masuk dengan gaya yang seperti mereka juga, ya kadang-kadang so asik juga nih gitu. Akhirnya ya kita bisa memerankan si peran gitu, memainkan peran, ya kadang-kadang ada waktunya saya otoriter. Ada kadang-kadang waktunya saya sebagai teman. Ada waktunya saya sebagai guru gitu. Jadi ya tinggal tergantung momennya saya saat ini menjadi apa bagi anak saya begitu. Kalau lagi waktunya butuh seperti teman, ya ayo kita bestian begitu. Jalan bareng, bahas masalah-masalah yang kekinian yang sebenarnya saya juga nggak tahu sih misalnya FOMO gitu. FOMO itu apa sih sebenarnya gitu kan? Itu istilah-istilah anak-anak gitu. Oh gini, oh gitu. Berarti saya FOMO juga dong gitu. Nah, ya kadang-kadang kita menjadi teman, menjadi bestie gitu. Oke, baik Ibu, itu tadi salah satu contoh peran perempuan atau kita spesifikkan ibu ya dalam keluarga dalam menjaga kerukunan. Situasi di keluarga agar tetap kondusif kan. Bahkan ketika terjadi konflik tetap ada cara untuk seorang ibu untuk agar situasi tidak semakin runyam gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke peran dalam masyarakat nih, Bu. Kita lebih luas lagi nih. Nah, terutama kita kaitkan dengan tugas dari ibu dan kawan-kawan di penyuluh sebagai penyuluh agama. Yang tentunya berat nih tugasnya nih, ya kan? Terutama apabila pas lagi menjelang pemilu nih. Karena yang menjadi binaan dari penyuluh ini kan salah satunya majelis taklim ya. Iya. Nah, apa sih yang dilakukan penyuluh ini ketika terjadi situasi-situasi yang memang sangat ada isu-isu sensitif gitu? Apa yang dilakukan oleh penyuluh, Bu, di masyarakat? Begini, mengenai isu-isu yang sensitif ya, sekarang kan banyak isu-isu sensitif atau hal-hal baru itu diperoleh dari media sosial. Betul. Nah, sumbernya ini media sosial yang kadang-kadang kita ibu-ibu suka males ngecek ini beritanya benar nggak, valid nggak begitu. Apalagi sekarang dengan teknologi AI, Bu ya. Semua bisa sekarang dibuat. Ibu-ibu ini juga sampai kadang-kadang terpancing emosinya oleh video-video yang memancing emosi, padahal itu buatan AI gitu kan. Kadang-kadang waduh kita mau menjelaskan. Saya juga kadang-kadang sampai sempat berpikir kalau mendapat video kiriman, ini asli apa AI ini ya gitu. Jadi memang luar biasa ini. Jadi akhirnya kita mengajak kepada ibu-ibu, tadi kan sumber konfliknya banyak dari media ya. Kita mengajak kepada ibu-ibu misalnya salah satunya contoh, ayo ibu-ibu kita bijak dalam bermedia sosial. Kalau misalnya berita ini agak menggemparkan, kita cari dulu. Jangan tersulut langsung emosinya. Cari dulu sumber informasinya. Ini benar nggak kira-kira? Berita ini asalnya dari mana? Biasanya kan dikirim dari WhatsApp grup ke grup ke grup ke grup. Kalau kita itu ya kita cari dulu lah runtutannya gitu. Nah, beritanya ini usulnya tadinya dari mana? Kita cari dulu. Benar nggak seperti ini? Nah, nanti ya kita mengajak lah. Pokoknya para ibu-ibu ini nanti sadar bermedia sosial, jangan cepat terprovokasi oleh berita yang beredar. Dalam menyikapi berita, ketika misalnya berita itu juga benar gitu, ketika kita mau share, kita harus mempertimbangkan ketika berita ini mau saya sebar luaskan, lebih banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau kira-kira ada bermanfaat, kita sebarkan. Jadi amal jariah yang buat berita. Tapi ketika misalnya berita ini kalau kita share nanti akan banyak menimbulkan kegelisahan, provokatif, bisa memprovokasi orang yang melihatnya, bisa menjadi
kemarahan sosial, apalagi sampai menimbulkan hal-hal yang chaos ya, keributan, kerusuhan, ini kan berarti mudorot. Jadi ya hentikan di kita begitu. Harus pandai, bijak, menimbang. Kalaupun beritanya benar tapi banyak mudorotnya, berhenti di kita. Di skip saja. Gitu. Dan memang kan paling banyak memang ibu-ibu ya yang bermain media sosial terus nge-share jadiin status itu kan sesuatu yang mungkin itu tadi bisa menimbulkan ini ya hal yang negatif. Iya, tapi memang Mas Bagus, mungkin ada kebanggaan, kebahagiaan, kepuasan tersendiri kalau kita bisa menyampaikan informasi begitu. Kalau bapak-bapak kan kayaknya jarang ya statusnya itu nerusin dari Facebook, sendiri, jokes bapak-bapak. Oke, baik Ibu. Ini terkait dengan kerukunan ya, kerukunan di dalam masyarakat kan banyak hal ya, bisa dari faktor adat istiadat, bisa dari faktor beragama kan, bahkan faktor sosial yang lain. Nah, kita spesifik terkait dengan peran penyuluh agama. Jadi tidak hanya kerukunan antar umat beragama. Saya pikir kalau pesawaran ini terkait dengan kerukunan antar umat beragama sudah teruji Bu ya, karena kita punya dua kampung Bu ya, dua kampung di negeri Katonarsana yang dilabeli sebagai kampung moderasi beragama, kampung desa kerukunan, bahkan desa Pancasila kan, itu di desa Poncokerto sama satu lagi saya lupa. Apa, Krisno Widodo bukan? Lombirejo. Nah, ya. Saya pikir kalau untuk antar umat beragama sudah teruji. Nah, yang kadang tidak kita deteksi itu kan intern. Ya kan? Intern kita kan, bahkan jangankan kok beda pandangan, yang masih satu majelis taklim aja kadang-kadang si ibu itu terlalu minor kalau bapak pengajian, itu sih bisa menimbulkan rusaknya ya keharmonisan dalam sebuah kelompok kan. Apa yang biasanya penyuluh agama lakukan agar ibu-ibu ini berpikirnya lebih lebih tidak mudah untuk menyalahkan orang lain gitu. Oke. Jadi kita menanamkan kepada mereka, menanamkan bahwa manusia diciptakan itu sudah dengan perbedaan. Semua yang ada di dunia ini diciptakan dengan perbedaan. Tapi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu menjadi indah? Memang untuk membangun rumah tangga, untuk membangun keluarga, itu pertama dasar untuk bisa membangun rumah tangga itu syaratnya memang harus ada perbedaan. Kalau dia sama, dia nggak bisa menikah. Artinya, ini sudah dibentuk rumah tangga saja, ada laki-laki, ada perempuan. Dan syarat menikah itu adalah laki-laki dengan perempuan. Ini kan sudah berbeda nih. Ini sudah berbeda, sunatullah memang begitu. Belum lagi kalau perbedaan fisik ini kan berarti sudah juga perubahan psikisnya juga. Laki-laki dengan kepraktisannya, dengan kecuekannya, perempuan dengan ketelitiannya, dengan kenjelimetannya gitu. Laki-laki dengan logikanya, perempuan dengan perasaannya. Tapi ini harus bersatu dalam satu rumah tangga gitu. Nah, ini makanya bagaimana mengelola perbedaan itu. Itu pertama. Jadi manusia diciptakan dasarnya memang berbeda. Dengan perbedaan ini, bagaimana kita bisa mengelola menjadi indah. Pelangi indah kan karena berbeda, berwarna-warni, berbeda-beda. Begitu juga dengan masyarakat. Kita dilahirkan oleh ayah dan ibu yang sama, tetapi menjadi anak-anak kan berbeda-beda. Nah, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ini kita semua berbeda-beda. Seperti Mas Bagus bilang, beda adat istiadat, beda agama, beda latar belakang sosial. Ada yang atas, menengah, bawah. Ya, beda hobinya ya kan, yang mancing sebelah sini, yang hobinya burung sebelah sini. Kan nggak boleh yang hobi burung menghina yang hobi mancing, yang hobi mancing tidak boleh merendahkan yang hobi burung. Apa hobi burung? Nggak lagi banget gitu. Seperti perempuan.
ada yang hobinya pakai bajunya pink, ada yang hobinya pakai baju hitam. Yang pakai baju senangnya pakai baju hitam, ya tidak usah juga menghina atau menyepelekan yang suka bajunya pink. Yang suka bajunya pink juga tidak perlu menyalahkan pakai baju kok hitam. Gitu, tidak bisa menyalahkan. Bagaimana kita akhirnya memiliki pola pikir. Dirubah mindsetnya, menghargai. Kenapa dia suka baju hitam? Ya gak apa-apa, saya menghargai dia pakai baju hitam. Terus kenapa ini pakai baju pink senangnya gitu? Ya gak apa-apa, saya coba menghargai. Begitu juga makanan. Nanti yang satu ini senangnya kok sweet, wah makannya seperti itu. Yang satu misalnya senangnya kok nasi goreng terus. Yang tidak bisa saling menghina, mengejek. Tapi bagaimana kita menghargai perbedaan. Pertama, kita memahami pada prinsipnya kita adalah berbeda. Kedua, kita bisa menghargai bahwa perbedaan itu ada. Ketiga, menerima perbedaan. Dan selanjutnya kita berdamai dan biasa aja dengan perbedaan. Indonesia kan memang sudah berpulau-pulau dan masing-masing pulau punya suku adat budaya. Tapi ya sudah, kita menerima dan akhirnya kita menikmati perbedaan itu. Bagaimana kita menikmati perbedaan itu? Kalau sudah bisa menikmati, semuanya enak. Oke Bu Tri, terakhir nih Bu ya. Mungkin ada pesan atau harapan terhadap perempuan, semua perempuan dari semua kalangan umur mungkin ya di luar sana terkait dengan perannya baik dalam keluarga, dalam masyarakat. Apa yang ingin disampaikan Bu? Pesan-pesan terhadap semua perempuan yang ada di luar sana. Untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan podcast ini, mari kita menjadi perempuan yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, karena ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Terus memiliki juga kasih sayang dan cinta untuk keluarganya, untuk sesama, karena semua manusia memiliki hati dan perangkat hati itu makanannya adalah cinta dan sayang. Dengan cinta dan sayang, hal yang sesulit apapun akan bisa kita atasi. Batu yang keras saja bisa luluh dengan cinta. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri Dayana kesempatan ngobrolnya hari ini dan berbaginya. Mudah-mudahan sukses terus. Penyuluh agama Islam atau penyuluh agama nggak hanya Islam Bu ya di Kabupaten Pesawara juga terus bisa mengemban tugasnya dengan baik, memberikan edukasi kepada masyarakat terutama perempuan. Baik, terima kasih Bu ya. Iya. Sahabat religi Kabupaten Pesawaran, itu tadi podcast saya bersama Ketua Popjalus sekaligus Ketua IPARI Kabupaten Pesawaran di episode ke-29. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kami bahas mungkin kurang pas. Kami mohon maaf, itu semata-mata karena keterbatasan kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.